ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada yang terhormat Bapak Arsyad Rashid selaku Ketua Umum B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter. Kami ucapkan juga selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Teguh Rizky Harsha selaku Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia, mohon berkenan, acara akan kita mulai. Acara akan dimulai, jadi mohon Bapak Ibu yang masih berdiri berkenan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah tersedia. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati untuk bisa menempati tempat duduk Anda karena rangkaian acara akan dimulai. Terima kasih. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please be seated because the event will begin shortly. Thank you.
distinguished guests, ladies and gentlemen, please be seated because the event will begin shortly. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para Menteri Republik Indonesia, Duta Besar dan Perwakilan Diplomatik, pimpinan organisasi Islam, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali saya, Didi Maulrejo, bisa memandu rangkaian acara yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Halal Bihalal B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter di hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, momentum Halal Bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga menjadi langkah untuk memperkuat ukhuwah dan membangun kolaborasi yang lebih luas lagi. Sejalan dengan tema Strengthening Islamic Economic Synergy from Ukhuwah to Global Economic Partnership, pertemuan ini menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat menuju kemitraan yang berdampak di tingkat global. Melalui B57 Plus Asia Pacific Chapter, kita bersama mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi syariah yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk bisa memulai rangkaian acara hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Sebagai pembuka rangkaian acara hari ini, marilah kita berdoa bersama, manjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Abu Hurairah Abdul Salam LCMA, selaku Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan mohon izin doa akan kami pimpin sesuai dengan syariat Islam. Kepada Bapak dan Ibu mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana wa ya Maulana, la ilaha illa anta, nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Allahumma anzur ilaina bi aini rahmatika wa ra'fatik, ya Rabbana wa ya Maulana, laisa lana rabban siwaka fanad'uh wala ilahan ghairuka fanarjuh. Allahumma la tukhrijna min hadhihi ruqa'ah illa wa qad ghafarta lana wa ataita lana su'lana wa ballagta muradana. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan-Mu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau tempat kami bermohon doa. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau tempat kami berharap. Ya Allah, janganlah Engkau izinkan kami meninggalkan tempat ini, kecuali setelah Engkau mengampuni kami dan mengijabah seluruh doa dan permohonan kami. Allahumma ya Azizu ya Jabbar, ighfir wa samih kulla man asa'a ilaina biduni istisna, amdan aw khata'an. Wamla' qulubana bil mahabbah wa nawwir qulubana wa wujuhana wa sa'ir ayyamina binurika ya nuras samawati wal ard. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, ampuni dan maafkan semua orang yang pernah berbuat jahat kepada kami tanpa terkecuali, disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, penuhi hati kami dengan cinta dan kasih sayang. Sinari hati kami, wajah kami, dan seluruh kehidupan kami dengan nur cahaya-Mu, wahai pemilik dan sumber segala cahaya di langit dan di bumi. Allahumma kfina syarra khalqik wa syarra kalamihim wahfazna min ghibatihim wa su'i fahmihim. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun waghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun wastur alaina ma la ya'lamun waghfir lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan hamba-Mu dan keburukan perkataan dan komentar mereka. Selamatkan kami ya Allah dari ghibah dan kesalahpahaman mereka. Ya Allah, jadikan kami lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampuni kami dari apa yang mereka tidak ketahui. Selamatkan kami dan jangan Engkau hukum kami atas apa yang mereka katakan. Lindungi kami ya Allah dari aib-aib kami atas apa yang mereka tidak ketahui. Dan ampuni kami ya Allah di mana harta, jabatan, keturunan tidak akan ada gunanya kecuali orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih dan suci. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dipanjatkan oleh kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita membuka rangkaian acara hari ini, marilah kita simak tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. In a world more connected than ever, economic growth moves across borders, faster, broader, and more interconnected. Emerging markets hold significant opportunities ready to be activated. Within Muslim-majority economies, this scale is even more pronounced. 57 countries, 2 billion people, a combined GDP of over $24 trillion. A global network with shared potential and growing connectivity with the wider world. B57 Plus was established to translate this scale into real economic outcomes. In 2026, that vision advances in Asia Pacific. The launch of the B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter at the Indonesia Economic Summit 2026. A region defined by movement of goods, capital, and ideas, where opportunities evolve quickly and partnerships shape progress. B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter brings together business leaders, policymakers, and investors to turn shared ambition into coordinated action, driving cross-border trade and investment, bridging priorities, delivering outcomes. Indonesia stands at the center, a key hub connecting stakeholders across OIC members, Asia-Pacific economies, and global partners, enabling decisions and accelerating execution. Focused on what matters most: stronger supply chains, smarter regulation, expanded Islamic finance, better access to markets and capital. The B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter is where partnerships take shape and opportunities become outcomes. This is B57 Plus, and this is just the beginning. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk negara-negara yang tergabung dalam B57 Plus, Bapak Ibu. Baik, selamat datang juga kami ucapkan. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke agenda kita selanjutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan pembuka. Kali ini kita akan mengundang untuk berkenan maju ke depan, yaitu Chairman of the B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter. Boleh kita berikan sambutan yang paling hangat untuk Bapak Arsyad Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Nazaruddin Umar, MA, Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang saya hormati Bapak Teguh Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, para duta besar dan anggota Korps Diplomatik, His Excellency Mr. Philip Saula, Ambassador of New Zealand to the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Roderick Wazir, Ambassador of Australia to the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Abdullah Salem Al-Dahiri, Ambassador of the United Arab Emirates to the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Tan Van Tong, Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to the Republic of Indonesia. Para perwakilan kementerian, wakil dan mewakili para menteri, dan juga para sekretaris jenderal, para pemimpin organisasi dan lembaga Islam, serta hadirin sekalian. Selamat pagi dan selamat datang. Alhamdulillah, merupakan suatu kehormatan
untuk bisa berdiri di Masjid Istiqlal bersama para tokoh, panutan, dan sahabat. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasruddin Umar, yang sejak awal telah mendukung dan mendorong langkah bisnis 57 Plus ataupun B57 Plus, dan sampaikan juga sampai kami diberikan kantor di sini di Masjid Istiqlal. Jadi terima kasih Pak Menteri Agama. Your Excellencies, Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, your attendance underscores that the building of economic collaborations and friendships can cross any border. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat dari organisasi yang saya muliakan, hadirin yang terhormat, kita berkumpul di Masjid Istiqlal, tempat yang memiliki makna mendalam. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perbedaan. Kita semua sejajar, kita semua dipersatukan oleh nilai-nilai perdamaian dan persatuan. Perdamaian dan persatuan inilah yang harus tumbuh lebih kuat. Terlebih di saat dunia yang sedang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, peace and prosperity menjadi jauh lebih penting. Dan platform yang mampu membangun kepercayaan dan menjembatani pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan perannya. Di salah satu pasar yang paling siap serta potensial adalah ekonomi halal. Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai 9, triliun US dollar pada tahun 2030, melampaui batas agama, batas budaya, dan batas geografi. Namun, potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung. Itulah mengapa kita berkumpul di sini hari ini, sekaligus menjadi alasan kehadiran B57 Plus. B57 Plus adalah inisiatif yang lahir dari Islamic Chamber of Commerce and Development ataupun ICCD, sebuah platform ekonomi yang menjembatani 57 negara anggota organisasi kerjasama Islam. Tanda plus adalah bagian dari langkah mempererat hubungan dengan negara-negara mitra strategis di seluruh dunia. Inklusivitas. Jadi, 57 negara anggota OKI siap berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonomi. Misinya sederhana, tapi penuh ambisi. Menerjemahkan kekuatan bersama menjadi kemakmuran bersama. Hal ini dicapai melalui perdagangan, investasi, dan konektivitas bisnis yang konkret. Dan melalui B57 Plus, Indonesia mengambil peran sebagai jembatan of leadership atau kepemimpinan kerjasama ekonomi halal di kawasan Asia Pasifik. Pertanyaannya, mengapa ini penting? Halal tidak terbatas pada urusan kepercayaan, bukan. Halal adalah lifestyle yang berakar pada kepercayaan, kualitas, dan integritas, yang kini menjadi standar yang relevan di berbagai sektor, dari fashion dan kesehatan hingga logistik dan keuangan syariah. Kita melihat ini terjadi di seluruh dunia, di sektor pariwisata, supply chain, hingga keuangan syariah yang berkembang pesat di berbagai negara.
Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal, inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua. Namun, potensi tanpa konektivitas hanya akan menjadi angka di atas kertas. Tugas kita adalah menerjemahkan potensi ini menjadi manfaat ekonomi yang nyata. Banyak peluang di antara negara-negara Islam dan negara-negara lain yang masih memerlukan jembatan, kelembagaan, dan mekanisme kepercayaan yang lebih kokoh. Disinilah B57 Plus harus bergerak secara konkret, terukur, dan berdampak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter diluncurkan bulan Februari lalu di Indonesian Economic Summit 2026. Alhamdulillah, saya diberikan amanah untuk mengawal B57 Plus Asia Pacific dengan berkantor di Indonesia. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai hub pertumbuhan ekonomi halal semakin nyata. Sebagai mitra strategis untuk mendorong perdagangan antara mitra organisasi kerjasama Islam melalui Structured Business Network, penguatan investasi lintas negara, merumuskan kebijakan yang konkret dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah. Dan selain itu, sebagai bagian dari tugas Regional Chapter di Asia Pacific, kami akan membangun yang namanya Country Chapters di berbagai negara, dimulai dari Indonesia. Harapan kami di UAE nantinya, di Vietnam, di negara-negara ASEAN, hingga Australia dan New Zealand, Malaysia akan segera memiliki perwakilan daripada B57 Plus. Saat ini kami baru saja memulai. Jadi kami mohon sekali kesediaan daripada bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk berdiskusi dan memberi masukan untuk B57 Plus. Untuk mengawal misi ini ke depan, saya juga ingin memperkenalkan seseorang, yaitu saudara atau Bapak Eka Sastra sebagai Sekretaris Jenderal. Mana Pak Eka? Kak, sebagai Sekretaris Jenderal B57 Plus untuk Indonesia. Pak Eka telah berperan penting dalam mengawal dan memajukan inisiatif ini, dan akan terus memimpin B57 Plus Indonesia untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal. Namun sekali lagi, ini adalah kebersamaan, inklusif, bersama kita berjalannya, bukan sendiri. Jadi masukan dan kebersamaan kita bersama, dan bagaimana membangun chapter Indonesia ini, dan di mana nantinya kami akan membangun seluruh chapter di Asia Pasifik. Dengan kehadiran kita di sini, saya yakin kita memiliki semangat yang sama dan kesiapan untuk bergotong royong mencapai tujuan bersama, yakni perdamaian dan kesejahteraan yang merata. Situasi saat ini memberikan kita pelajaran yang sangat penting. There is no prosperity without peace. Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Kedamaian sejati lahir dari kebersamaan, dari saling percaya, saling menghormati, saling memahami. Untuk itu, izinkan saya mengundang Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk berkolaborasi dengan B57 Plus supaya membuat B57 Plus Indonesia dan juga Asia Pasifik sebagai rumah bersama, rumah di mana kita bergotong royong untuk membangun tadi kesejahteraan, perdamaian, dan juga kesejahteraan, agar sinergi antara kebijakan, dunia usaha, dan institusi kita benar-benar berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan besar. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mendorong agar ekosistem halal Indonesia menjadi bagian besar daripada ekonomi halal global. Dengan ini, kita tidak hanya membangun jembatan antar negara, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan bersama, shared prosperity,
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arsyad Rashid yang sudah memberikan sambutan pembuka kepada kita semua. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Arsyad Rashid bahwa there's no prosperity without peace. Mustahil terjadinya kesejahteraan tanpa adanya perdamaian. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan special keynote address yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, selaku Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi awli mahmud wa akhiri ma'bud wa aqrabi mawjud al-badi bila ma'lumin li azaliyah wala akhir li awaliyah al-kainu qabla al-qawni bighairi kiyan wal mawjudi fi kulli makanin bighairi iyan wal qaribi min kulli najwa bighairi tadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim alaihi. Yang saya hormati Menteri Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bapak Teuku Rizky Harsyah. Yang saya hormati adinda saya Bapak Arsyad Rashid, Ketua P57 Asia Pacific Chapter sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Council. Yang saya hormati para wakil menteri, representatif menteri yang diundang, yang saya muliakan para duta besar yang hadir pada kesempatan ini, Duta Besar Uni Emirat Arab, thank you, Duta Besar Turki, Thailand, Australia, Iran, New Zealand, Vietnam, Malaysia, dan tentu di sini juga hadir beberapa tokoh umat, tokoh ormas yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kita masih dalam suasana emosional Syawal Idul Fitri, walaupun sudah berlalu, tetapi silaturahim itu tidak boleh dibatasi oleh waktu. Bahkan dalam ajaran Islam, silaturahim itu tidak bisa dibatasi oleh kematian. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim, untuk berhalal bihalal. Kenapa? Karena dalam perspektif Islam, dalam perspektif Abrahamic religion, kematian itu hanya pindah terminal. Terminal pertama alam arwah, lalu transit ke terminal kedua alam rahim ibu, transit ke terminal ketiga alam fana di dunia ini, dan mungkin besok kita transit di alam yang keempat, alam barzah, dan terakhir kita akan sampai hari akhirat, finish, yaitu alam akhirat. Jadi silaturahim itu adalah substansi relasi kemanusiaan yang sangat penting. Silaturahim itu juga tidak boleh hanya terbatas dengan sesama umat Islam, tapi sesama umat manusia,
humanity is only one. There is no colors. Bahkan silaturahim itu juga bukan hanya untuk sesama umat manusia, tapi ada yang disebut dengan ukhuwah makhlukiyah, silaturahim dengan sesama makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan tidak ada benda mati, semuanya bertasbih. Dengan demikian silaturahim itu sangat luas. Kita bersyukur pada hari ini ya, karena bisa kita berkumpul. Momentum ini bukan sekedar seremoni pasca lebaran, tetapi sebuah manifestasi dari ukhuwah Islamiyah yang kita transformasikan menjadi ukhuwah iqtisadiyah, persaudaraan ekonomi demi kemaslahatan umat. Bapak Ibu sekalian, sebagai imam besar Masjid Istiqlal, saya merasa bangga tempat ini dipilih sebagai saksi dimulainya langkah strategi di 57 plus Istiqlal yang secara harfiah berarti kemerdekaan, bukan sekedar bangunan fisik, tapi ia adalah simbol kemerdekaan, identitas keislaman Indonesia yang moderat serta terbuka. Bahkan Istiqlal ini adalah the big house for humanity. Siapapun bisa masuk di rumah Tuhan ini. Mestinya juga semua rumah ibadah yang lain menjadi rumah besar untuk kemanusiaan. Tradisi halal bihalal mengajarkan kita tentang etikat baik di dalam pembaruan ikatan. Semua orang pernah bersalah, berdosa. Tidak ada orang yang sempurna. Kita bukan malaikat. Meskipun kita bukan malaikat, tapi tidak boleh kita menjadi iblis. Karena itu, event seperti ini sangat bagus untuk memosisikan kembali diri kemanusiaan kita, saling memaafkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis global yang penuh dengan kompetisi, seringkali kita lupa bahwa ekonomi yang berkelanjutan harus berakar pada kepercayaan, as-sidq atau trust. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Indicator yang terakhir, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal dunia terus meningkat. Indonesia tetap kokoh di posisi ketiga besar dunia dan mungkin dalam waktu tidak lama akan naik ke puncak. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai spiritualitas yang kita jaga berkorelasi positif dengan kredibilitas ekonomi kita. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Paus Benediktus di akhir hayatnya. Dia menyampaikan suatu statement yang sangat viral dalam krisis ekonomi pada waktu itu. Dia memberikan satu statement, dan statementnya itu diulas dalam dua ekonom terkemuka di Italia. Yang pernyataan Paus pada waktu itu, satu-satunya cara untuk membangun sebuah perekonomian konstruktif di masa depan, tidak fluktuatif seperti yang selama ini dilakukan, kita harus meminjam apa yang diistilahkan dengan prinsip ekonomi syariah. Karena menurut beliau, dengan sangat fasih prinsip mudharabah dan musyarakah, itu yang perlu kita obsesikan di dalam sistem moneter kita. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jangan pemilik modal begitu dominan sampai meninggalkan yang lainnya. Di dalam sistem perekonomian syariah, kata beliau, yang jadi viral itu adalah kita harus ada tenggang rasa dengan pihak-pihak yang tidak beruntung. Dan sistem perekonomian syariah inilah yang sangat tepat untuk diterapkan dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit bercerita bahwa flashback tentang ketangguhan ekonomi Islam di tengah krisis
bahwa tonggak ekonomi Islam modern di dunia dimulai pada sebetulnya tahun 1975. Maaf kalau saya kurang pasti mengukurnya. Dengan berdirinya Islamic Banking and Finance. Sejak itu IBF bertumbuh melampaui batas tidak hanya pada negara-negara Muslim, melainkan juga negara-negara sektor jasa dan sektor jasa keuangan yang sedemikian maju pada waktu itu. Ujian terbesar datang saat krisis global tahun 2027 sampai 2028. Justru itu yang membuat Paus itu tergelitik memberikan komentar. Alih-alih runtuh, lembaga keuangan Islam justru membuktikan ketangguhannya secara komparatif. Menurut riset Hasan and Ridi tahun 2010, prinsip Religious Ethical Foundation yang diterjemahkan ke dalam praktek bagi hasil larangan riba dan keterkaitan instrumen keuangan harus berbasis aset real, membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda dari sistem keuangan lainnya. Ketika instruksi keuangan, saya ulangi, ketika institusi keuangan dan perbankan konvensional itu mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1%, bank syariah hanya terkoreksi 8,3%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ekonomi syariah di Indonesia, mohon tidak ditanggapi secara ideologis seperti yang pernah disalahpahami oleh beberapa media-media asing, bahwa selangkah lagi Indonesia itu akan kembali ke piagam Jakarta, semuanya serba syariah. Saya beruntung sekali karena saya waktu itu memberikan penjelasan dalam forum yang sangat terhormat itu di Australia, bahwa apa yang diistilahkan dengan konsep ekonomi syariah itu tidak ada kaitannya dengan idealisme piagam Jakarta. Coba kita lihat, justru yang paling banyak mempromosikan ekonomi syariah, scholars yang paling banyak lahir itu justru di Inggris, di Pakistan. Pencetak dokter-dokter ekonomi syariah itu adalah justru negara-negara yang barat. User kebanyakan daripada ekonomi syariah itu justru tidak hanya umat Islam, malah justru jangan-jangan mereka lebih banyak aset dimiliki oleh rekan-rekan kita yang non-muslim. Ini artinya bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kita bicara tentang model sebuah perekonomian yang sangat humanistik, tidak ada kaitannya dengan ideologi masa lampau yang mungkin pernah menjadi isu di negeri ini. Artinya, institusi ekonomi dan keuangan Islam sesungguhnya memiliki karakter yang unik. Ketangguhan itu lahir dari prinsip-prinsip yang melekat kuat, yaitu Religious Ethical Foundation. Ini saya garis bawahi. Inilah yang membuat ekonomi Islam itu tidak hanya relevan secara nilai, tetapi juga memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis. Pendirian B57+ ini yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid sesungguhnya memiliki kemiripan dengan kelahiran IBF. Bahkan tantangan hari ini bisa dikatakan lebih besar, karena B57+ juga lahir di tengah krisis geopolitik dan kondisi dunia yang sedang bergejolak. Karena itu, saya sangat optimis bahwa Islamic Economic Multilateralism dalam hal ini B7+ Asia Pacific Chapters mampu menghadapi tantangan yang ada berdasarkan pengalaman menghadapi krisis sebelumnya. Bagi saya, peluncuran B57+ ini ya pada 3 Februari 2026 lalu adalah milestone penting. B57+ hadir sebagai platform yang dipimpin sektor swasta untuk menghubungkan 57 negara anggota organisasi kerjasama Islam OKI. Bapak-Ibu sekalian, kenapa di masjid?
Kenapa di Istiqlal? Sejarah membuktikan, bukan saja dalam sejarah Islam, bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia di masa awal itu memang selalu berawal dari rumah ibadah. Kita lihat Masjid Nabi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi di Madinah coba pelajari apa rahasianya, kenapa dalam waktu singkat Nabi Muhammad itu bisa menguasai, mendominasi perekonomian Madinah pada waktu itu. Nah, ternyata adalah Nabi Muhammad lahir terlalu cepat, melampaui zamannya. Ya. Ada 27 pundi-pundi umat yang digagas Rasulullah di Masjid Madinah pada waktu itu, yang dipimpin oleh direkturnya Abi Hurairah. Ya, di situ saya baru sadar bahwa Masya Allah, Rasulullah itu terlalu cepat lahir mendahului zaman. Dia memisahkan antara laci, zakat, infak, sedekah, hibah, wasiah. Ya. Kemudian juga ada fai', ada ghanimah, ada fidyah, ada kafarah, ada dam, ada hibah, ada wasiat. Ya, belum lagi yang sifatnya mudharabah, musyarakah, wadiah dan seterusnya. 27 pundi-pundi umat yang dikonsentrasikan di masjid, dan itulah yang membangun peradaban Madinah pada waktu itu. Ternyata juga dalam dunia Kristen itu juga pengembangan konsep itu juga berawal dari gereja. Bahkan dunia kampus pun juga itu terlahir dari rumah ibadah. Universitas Al-Azhar tertua di dunia itu juga lahir dan dimulai di masjid. Segala sesuatu yang lahir dan dimulai di masjid itu lahir, berkembang dan monumental. Semoga nanti apa yang digagas dalam P5017 ini akan meniru sejarah masa lampau. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa. Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari 3 triliun USD. Kalau tidak ada sejarah mendadak berubah, ya. Jadi kita nggak tahu ini di Timur Tengah seperti apa. Sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle kini menjadi arus utama ekonomi dunia. Tantangan bagi kita, meskipun potensi ini besar, sinergi antar negara, OEC, dalam pandangan intrablok masih perlu dioptimalkan. B5017 adalah jawaban nyata untuk menjembatani gap tersebut melalui kolaborasi lintas batas yang bankable. Kementerian Agama berkomitmen penuh mendukung upaya ini. Kami berperan sebagai penjaga nilai sekaligus mitra di dalam memastikan bahwa ekosistem halal kita tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga tetap kredibel secara syariah. Ekosistem ekonomi halal yang kuat hanya bisa tercipta jika seluruh elemen bergerak bersama. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung, lembaga agama menjaga standar moral dan etika, dan sektor swasta menjadi mesin penggerak investasi dan inovasi. Kehadiran para menteri, dubes, dan banyak pihak hari ini kita lihat saksikannya adalah bukti bahwa kita memiliki kepemilikan bersama atas agenda yang sangat penting ini. Melalui forum diskusi hari ini, saya berharap kita memperkuat rasa persaudaraan sebagai modal utama kerjasama ekonomi, juga menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat keterlibatan program keterlibatan programatik BD5017 ini di Indonesia.
lebih jauh lagi. Semoga bisa menjadikan Indonesia sebagai jangkar ekonomi syariah di kawasan Asia Pasifik, bahkan di dalam dunia internasional. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka rangkaian halal bihalal B57 plus Asia Pacific Chapter dengan tentunya kita bersama-sama membaca doa yang kita ucapkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinergi kita membawa berkah bagi seluruh umat, mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Terima kasih Bapak atas special keynote address-nya. Semua ilmu tertinggi di dunia ini berasal awalnya dari masjid ya Pak ya. Terima kasih atas arahannya juga. Baik, masih dalam momen halal bihalal, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita mengabadikan momen istimewa pada pagi hari ini? Kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh, mohon izin cukup bangkit dari tempat duduknya masing-masing saja. Tim fotografer akan mengabadikan momen spesial dari atas panggung. Kami persilahkan. Everybody, please stand up. We will take a picture together. Boleh silakan semuanya bangkit berdiri. Kamera utama kita ada di tengah-tengah. Bapak Ibu izin kami pandu untuk berfoto bersama di rangkaian acara halal bihalal di 57 Plus Asia Pacific Chapter. Izin kami pandu. 3, 2, 1. Boleh silakan pandangan ke tengah sekali lagi. Sebentar, selamat datang kami ucapkan. Boleh kita berfoto kembali. 3, 2, 1. Boleh kita angkat satu tangan ke depan sebagai spirit kebersamaan Bapak Ibu di halal bihalal dari B57 Plus Asia Pacific Chapter. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Anindya Bakri dan juga Bapak Ilham Habibie sudah hadir bersama dengan kita, tokoh-tokoh bangsa. Kita akan berfoto dulu. Boleh silakan salamnya supaya bersamaan. Telunjuk diangkat ya Pak, seperti itu ya. Oke, boleh. Silahkan telunjuk diangkat, yang belakang boleh mengikuti. Izin kami pandu. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk seluruh member dan juga negara dari B57 Plus Asia Pacific. Boleh kami persilakan teman-teman media dan juga fotografer untuk bisa kembali ke tempat duduk. Sekali lagi kami persilahkan teman-teman media maupun teman-teman fotografer untuk bisa kembali ke tempat duduk. Jadi Bapak Ibu, momen hari ini sangat spesial sekali. Masih dalam suasana bertepatan dengan baru saja selesai Syawal. Jadi kalau di Indonesia ini ciri khasnya adalah halal bihalal ya. Kita akan bersilaturahmi bersama. Dan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol, bertanya juga pandangan para tamu VIP kita yang sudah hadir hari ini untuk bisa memberikan pandangannya.
mungkin saya akan ngobrol bersama dengan Bapak Menteri Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki Harsha, terkait dengan pandangannya. Boleh minta tolong diberikan mikrofon, rekan-rekan? Mohon izin ya Pak ya, kita ngobrol santai karena suasana supaya cair. Jadi saya datang langsung ke tempat duduk masing-masing, boleh ya Pak ya? Izin Pak, ini kalau dari sudut pandang perkembangan ekonomi kreatif, kerjasama atau dukungan apa nih Pak yang paling berdampak bagi pelaku ekonomi kreatif lokal kaitannya dengan B57 Plus ini? Baik, pertama penghormatan saya dan apresiasi saya kepada Pak Arsyad Rashid sebagai Chairman B57 untuk Asia Pasifik, Bapak Menteri Agama, Excellencies, para senior, teman-teman sekalian. Jadi bisnisnya Kementerian Ekonomi Kreatif atau KPI-nya atau raportnya itu ada 4. Pertama adalah lapangan kerja, kedua adalah investasi, ketiga ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB dari sektor ekonomi kreatif. Apa itu sektor ekonomi kreatif? Ada kreativitas yang berbasis desain, ada yang berbasis budaya, ada yang berbasis digital dan teknologi, ada yang berbasis media. Dalam Perpres kurang lebih ada 21 subsektor, mulai dari fashion, kuliner, kriya, sampai application developer, games developer, termasuk sekarang lagi rame content creator, afiliator, sampai begitu juga dengan yang film, animasi, dan musik, begitu kira-kira. Nah, apa yang tugasnya Kementerian Ekonomi Kreatif adalah kita mencari local hero, local brand, atau local IP, intellectual property, kekayaan intelektual, local hero dari daerah, go nasional, national champion, go global. Intinya itu, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan B57 Indonesia nanti. Itu adalah bagaimana kita mengkurasi local hero, local brand, go nasional, and national brand atau national champion, go global dari 21 subsektor tadi. Nah, kira-kira seperti itu secara prinsipnya. Tetapi kalau kaitannya nanti bagaimana kita berkolaborasi dengan B57 Indonesia termasuk adalah bisa mulai dari akses pendanaan, akses pasar, fasilitasi untuk akses pasar, fasilitasi untuk akses pendanaan, bagaimana kita meningkatkan talenta, dan jangan lupa pemerintah sendiri sudah menyiapkan kredit usaha rakyat khusus untuk industri kreatif berbasis kekayaan intelektual. Kalau dulu sertifikat dari kekayaan intelektual kita Pak Hamdan itu belum bisa dijaminkan di bank sebagai pinjaman, sekarang bisa tetapi belum jaminan utama, masih jaminan pendukung. Pemerintah tahun 2026 ini sudah menyiapkan KUR khusus industri kreatif berbasis kekayaan intelektual, itu 10 triliun rupiah. Pengusaha atau wirausaha itu up to 500 juta rupiah per wirausaha. Jadi itu. Jadi kami mengapresiasi banyak hal yang bisa dikolaborasikan dengan B57 dalam membantu mendorong brand Indonesia untuk go global. Terima kasih. Mungkin Bapak ada harapan lain yang ingin disampaikan dari B57 Plus khususnya untuk mendorong kontribusi ekonomi halal bagi pelaku industri kreatif khususnya fashion dan kuliner nih Pak. Ya, jadi Pak Arsyad, kami melaporkan bahwa di dalam KPI kami, raport dari kementerian ini, IKU dari kementerian ini, di tahun 2025 investasi di sektor aircraft itu melampaui target 130%, dan 9,5% investment dari luar ke Indonesia itu adalah 9,5%, hampir 10% adalah ke sektor aircraft. Artinya trust dari pihak internasional ke sektor ini juga semakin tinggi. Begitu juga ekspor, sekitar 110% dari target yang diberikan RPJMN. Ini juga menunjukkan bahwa ekspor kreatif kita juga cukup tinggi. Nah, beberapa negara-negara tujuan ekspor kita, termasuk 5 terbesar, itu ada dari United Emirates Arab, juga menjadi salah satu tujuan utama kita, dan tetapi banyak sekali masuk ke dalam negara-negara B57. Untuk itu, sekali lagi kami mengharapkan juga bisa melakukan kolaborasi, kalau memungkinkan MOU, antara Kementerian Ekonomi Kreatif dengan B57 Indonesia. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah Bapak dan Ibu untuk ekonomi kreatif Indonesia. Jadi kita optimis ya Pak di tahun 2026 ini
Baik, untuk selanjutnya izin tadi saya mendengarkan di sambutan Bapak Arsyad sempat mention nama Pak Eka Sastra. Boleh ya, saya izin untuk ngobrol bersama dengan Pak Eka Sastra, santai saja Pak, di sini saja, nggak usah kemana-mana ya Pak ya. Mungkin saya ingin mengetahui nih harapan dari Bapak Eka selaku Sekjen dari B57 Plus Indonesia terhadap kolaborasi lintas sektor hari ini dalam mendorong pengembangan ekosistem halal Indonesia ke depannya nih Pak. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah hadir menteri-menteri kita yang terhormat, kemudian duta besar dan juga beberapa dari organisasi muslim dan juga organisasi pengusaha. Ada Ketua Umum Kadin juga baru hadir, Ketua Umum HIPMI juga. Harapan kita adalah kita ingin menjadikan, kan ini adalah organisasi bisnis, kita ingin mendorong bagaimana ekonomi halal ini kontribusinya terhadap GDP dunia lebih meningkat. Dan kita ingin, karena Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim nomor 1 di dunia, harusnya Indonesia menjadi motor produktivitas dari ekonomi halal nomor 1 di dunia. Nah, ini yang kita coba untuk kembangkan. Tentu saja tidak mungkin kita lakukan secara sendiri-sendiri, pasti butuh kolaborasi, butuh kebersamaan. Makanya dengan hormat, dengan penuh rasa rendah diri kami mengundang seluruh senior-senior kami, seluruh organisasi, seluruh pengusaha-pengusaha, dan juga duta-duta besar yang ada. Mari kita berkolaborasi, meningkatkan kontribusi ekonomi halal, dan mewujudkan Indonesia sebagai motor utama penggerak dari ekonomi halal ini. Terima kasih. Mari kita berkolaborasi. Terima kasih Pak Eka. Satu lagi sebelum kita masuk ke sesi doorstop, Bapak Ibu, sudah hadir juga pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Bapak Wijayanto Samirin. Mungkin saya izin. Oke, lagi keluar ya, nggak apa-apa. Mungkin kali ini juga kita sambil menunggu Bapak, saya mungkin boleh minta mikrofonnya. Oke. Bapak Amin, mohon izin Pak, mungkin boleh memberikan pandangannya Pak. Pak Amin Bakri sudah hadir bersama dengan kita. Mohon izin ya Pak ya, kita santai aja di sini. Kita juga ingin mendengarkan pandangan dari Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu, boleh diberikan mikrofonnya. Ini silaturahmi pertama ya setelah Syawal berkumpul member dari B57 Plus. Harapannya apa nih dari Pak Amin Bakri? Pertama-tama selamat buat Pak Arsyad untuk bisa menjadi chairman daripada B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter. Ini kebanggaan buat Indonesia karena Asia Pasifik kan artinya bukan hanya Indonesia atau Asia Tenggara, tapi seluruh Asia Pasifik. Dan mempunyai wakil yang tepat seperti Pak Arsyad, saya tentu sangat mendukung dan ikut berbangga. Dan tentu kalau kita lihat dari angkanya, saya lihat datanya tuh bahwa selama 3-4 tahun ke depan, baik halal sektor dari 3 triliunan US dollar maupun Islamic Finance Asset di 5, 6, 7, 8 triliun US dollar itu besar sekali. Nah, sedangkan Indonesia pada saat ini sangat membutuhkan growth story, di mana Pak Presiden ingin sekali bertahap menuju ke 8%, dan kita sedang dalam situasi perang. Jadi butuh sekali teman yang banyak, teman yang reliable, yang ingin sama-sama maju. Nah, kami melihat B57 ini adalah sekelompok, bukan saja ya bisa dibilang anggota dari OIC, Organizations of Islamic Cooperation, tapi juga Islamic Chamber of Commerce and Development. Jadi ini reliable partner, prospective partner untuk bisa mengembangkan tadi halal industri dan juga Islamic finance. Dan Indonesia, negara muslim yang terbesar di dunia, membutuhkan kesejahteraan, terutama kesejahteraan yang bisa sampai kepada pelosok-pelosok di daerah. Dan saya rasa selamat Pak, kami dari Kadin mendukung penuh, dan mudah-mudahan tadi Pak Arsyad juga mengatakan ada D8
yang tertunda dan mungkin tahun depan. Nah itu penting kita dorong, dan selamat Pak Eka, selalu di mana-mana, cocok jadi Sekjen Asia Pasifik, jadi bisa buka cabang di mana-mana Pak. Dan terima kasih tentunya dukungannya dari Pak Menteri Agama, Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan Duta Besar UAE, dan juga teman-teman dari pemerintah dan juga dunia usaha. Di sini ada Pak Ilham. Terima kasih Pak Arsyad untuk semangatnya dan juga kontribusinya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus kepada Bapak Arin Bakri yang sudah meluangkan waktu hari ini. Jadi Kadin mendukung penuh ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir hari ini, dan memang ini sejalan inline dengan program Presiden Indonesia untuk pertumbuhan 8%. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup rangkaian acara hari ini, perlu kami informasikan nanti akan ada sesi doorstop. Jadi teman-teman media silakan untuk bersiap-siap. Untuk sesi doorstop sendiri nanti akan dilangsungkan di area foyer dan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Arsyad Rashid selaku Ketua Umum B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter, dan juga ada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, dan juga ada Bapak Teguh Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung rangkaian acara Halal Bihalal B57 Plus Asia Pacific Regional Chapter pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kita semua. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meringankan langkah, sudah hadir dalam kesempatan yang spesial pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya rangkaian acara hari ini. Semoga kebersamaan hari ini semakin mempererat ukhuwah serta menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih kuat dengan kemitraan ekonomi global yang berkelanjutan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa menikmati hidangan santap siang yang telah kami siapkan, dan kami persilakan juga untuk tetap melanjutkan silaturahmi dalam suasana yang lebih hangat dan juga santai. Saya Didi Mangurejo pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.